Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Sundari, NIM 2012019, kelas PAUD 2A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Zonalisa Fatri, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa kanak-kanak awal. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Coughlin dan Thompson mengungkapkan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu A. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. B. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. C. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, perkembangan perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan dan sebagian anggota terdiri dari atas lawan jenis. D. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan sistem saraf pusat memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tubuhnya. A. Tinggi. Pertambahan tinggi pada setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Pada usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 6,6 inci. B. Berat. Pertambahan berat pada badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. C. Perbandingan tubuh. Penampilan bayi tidak tampak lagi, wajah tetap kecil tapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Gumpalan tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata dan dada yang lebih bidang, bahu lebih luas dan persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lurus, tangan dan kaki lebih besar. D. Postur tubuh. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk, lembek, endomorfik, ada yang kuat berotot atau mesomorfik, ada yang relatif kurus, atau ektomorfik. Tulang dan otot. Tingkat pergeseran otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, berat, dan kuat jika anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. F. Lemak. Anak yang cenderung bertumbuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya, sedangkan mesomorfik sebaliknya. Dia yang bertubuh ektomorfik mempunyai otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. G. Gigi. Selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir gigi bayi mulai tanggal dan digantikan oleh gigi tetap. Yang pertama lepas ada gigi bayi yang pertama kali tumbuh, yaitu gigi seri tengah. Bila masa kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 dan 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. 2. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. A. Tahap praoperasional Piaget. Imajinasi anak prasekolah bekerja sepanjang waktu dan jangkauan mental mereka tentang dunia mereka terus berkembang sepanjang waktu. Piaget menggambarkan kognitif anak prasekolah sebagai praoperasional. Pemikiran praoperasional adalah periode penantian yang nyaman untuk menuju tahapan berikutnya, yakni pemikiran operasional konkret. Akan tetapi label praoperasional menekankan bahwa anak tersebut belum menunjukkan suatu operasi yaitu tindakan-tindakan internalisasi yang memampukan anak melakukan secara mental apa yang sebelumnya hanya dapat mereka lakukan secara fisik. Operasi adalah tindakan mental dua arah, reversibel. Penambahan dan pengurangan jumlah secara mental adalah contoh operasi. B. Teori Vygotsky.
Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Dalam teori Vygotsky, anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial daripada dalam teori Piaget. Mereka mengembangkan cara-cara mereka dalam berpikir dan pemahaman, terutama melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif mereka tergantung pada alat yang disediakan oleh masyarakat, dan pikiran mereka dibentuk oleh konteks budaya tempat mereka tinggal. Jika dibandingkan menurut teori Piaget, anak berkembang dari kemampuannya sendiri, sedangkan menurut Vygotsky, berkembang anak dibantu oleh lingkungan sekitar mereka. 3. Perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi, secara sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal ini, keluarga sangat berperan penting dalam persiapkan anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sosial. Adapun perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini meliputi beberapa hal, yaitu A. Perkembangan emosi. Selama awal masa anak-anak emosi sangat kuat. Saat ini merupakan sangat tidak seimbangan karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,5 tahun. Meskipun pada umurnya hal ini berlaku pada hampir seluruh periode masa anak-anak. B. Perkembangan sosial. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Anak tidak hanya lebih bermain dengan anak-anak lain, tapi juga lebih banyak bicara. C. Perkembangan permainan. Permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa anak-anak, sebab anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah bermain dengan teman-temannya dibanding terlibat dalam aktivitas lain. Permainan bagi anak-anak adalah suatu bentuk aktivitas yang menyenangkan, dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Hal ini adalah karena bagi anak-anak proses melakukan sesuatu lebih menarik daripada hal yang akan didapatkannya. D. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Perkembangan moral pada awal masa kanak-kanak masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Awal masa anak-anak ditandai dengan apa yang oleh Piaget disebut perkembangan moral. Ini anak-anak secara otomatis mengikuti peraturan-peraturan tanpa berpikir atau menilai. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.